dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita pada hari ini. Dimanapun kita pada hari ini, biarlah sukacita Tuhan tetap menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang tetap menyertai kami sepanjang kehidupan kami Bapa, khususnya oleh karena Tuhan telah mengantarkan kami di tahun 2025 ini. Biarlah kasih Tuhan tetap menyertai kami sehingga kemuliaan Tuhan tetap terpancar dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari Matius 9 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Sedemikian jauh firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, slogan dewasa menerima perbedaan bukan hal yang mudah dilakukan. Hal ini oleh karena standar-standar yang kita buat, kita tentukan, dan aturan dan ukuran-ukuran dan penilaian yang kita tetapkan. Jika tidak memenuhi standar, ukuran, dan penilaian yang kita buat, menimbulkan penolakan, pertikaian, dan akhirnya jatuh kepada konflik. Standar, ukuran, dan penilaian itu juga kita terapkan dalam gereja untuk menentukan kerohanian seseorang. Jika pendeta merokok, kurang rohani. Apalagi minum-minuman beralkohol dan duduk di warung kopi yang mana warung itu ada juga orang yang berjudi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga tidak jarang bahwa kita menganggap bahwa keseragaman itu merupakan simbol kesatuan. Apakah demikian dalam prakteknya? Apakah seragam sudah tentu satu? Demikian halnya firman Tuhan yang menjadi renungan, yang menjadi sapaan kita pada hari ini. Renungan kita ini merupakan bagian protes, komplain para murid-murid Yohanes kepada Yesus. Mereka meragukan kemesiasan Yesus oleh karena melihat gaya hidup para murid-murid Yesus yang tidak menjalankan aturan ibadah, yakni puasa, dan bahkan mau bergaul dengan orang-orang berdosa seperti pemungut cukai dan lain sebagainya. Mereka mendatangi Yesus dan mengajukan protes dan keberatan mereka akan sikap Yesus, seakan-akan membiarkan tanpa mengingatkan para murid-muridnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan sebuah perumpamaan yang mereka pahami, yakni Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisi ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan
orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu bahwa mereka mengagumi dan mengakui kemesiasan Yesus, dan yakin bahwa Yesus merupakan tokoh yang mereka nanti-nantikan, yang mereka harapkan sebagai penggenapan akan janji Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah meragukan kerohanian seseorang atau tokoh agama melihat sikap dan tindakannya? Jika pernah, berarti kita tahu apa yang dirasakan para murid Yohanes pada waktu itu. Untuk itu, Yesus mengangkat perumpamaan anggur yang baru dan kantong yang baru. Anggur yang baru merupakan sari anggur yang segar, belum beragi, di mana dipahami bahwa untuk menjaga kemurnian agar sari anggur segar agar tetap manis dan memperlambat proses fermentasi, maka akan ditempatkan di tempat yang baru, bukan di tempat yang lama. Bila ditempatkan di kantong yang lama, maka sisa-sisa anggur lama akan mempercepat proses fermentasi, sehingga kerusakan sari anggur yang baik dan kantong kulitnya akan pecah oleh proses peragian. Demikian dalam menjalankan ibadah, rajin melakukan aturan-aturan agama itu baik, tapi jauh lebih baik jika melakukan dan mempraktekkan hal yang baik. Seperti halnya menabung, saudaraku, bukan di mana kita menyimpan uang, namun menginvestasikan dengan berbuat baik. Secara tidak langsung, Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang taat dalam menjalankan aturan agama, baik puasa dan rajin beribadah, namun tidak tampak dalam perbuatan mereka yang lebih memikirkan diri sendiri dan enggan menolong sesama, terlebih orang-orang yang tidak sejalan atau satu suku dengannya. Jadi anggur yang baru dan tempat yang baru mengajarkan para murid Yohanes agar kebaikan yang ada dalam diri mereka jangan pudar oleh karena tindakan orang lain yang mereka lihat. Yesus tidak mengingatkan atau memandang para muridnya oleh karena para murid Yesus juga belum mengerti benar bagaimana Mesias sebenarnya yang dijanjikan Allah, di mana perubahan para murid akan terjadi ketika Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, di mana mereka akhirnya mau memberi diri, bahkan nyawanya, sebab kesukaan mereka agar orang lain percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan yang mengampuni dan menyelamatkan hidup kita. Sehingga apapun tantangan para murid ketika mereka telah melihat akan kematian dan kebangkitan Yesus, tidak menjadi persoalan bagi mereka, tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk menyaksikan, untuk memberitakan Injil kemanapun dan kepada siapapun, agar berita keselamatan itu sampai kepada yang lain. Jadi pesan firman Tuhan ini, saudaraku, sungguh baik kita taat dan rajin beribadah dan menjalankan kegiatan ibadah, tapi kesaksian nyata lewat perbuatan dan tindakan kita itu jauh lebih baik. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah situasi dan kondisi menjadi hambatan, menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Bila kita mampu untuk melakukannya, lakukanlah sebagai sebuah bentuk respon pelayanan kita kepada Tuhan. Perbedaan adalah anugerah yang diberikan Allah agar kita bisa bersama-sama untuk melayani Tuhan dengan potensi-potensi yang kita miliki. Sebab kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan perbedaan, dan semua itu dengan tujuan bagaimana kita menggunakan perbedaan potensi yang kita miliki sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan, sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan, sehingga kita seharusnya dalam kehidupan kita perbedaan tidak menjadi tantangan, tetapi itu merupakan
satu anugerah yang boleh bersama-sama kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini Bapa, di mana terkadang yang menjadi tantangan kerohanian kami untuk tetap yakin dan percaya kepada Engkau, yaitu dengan apa yang kami lihat, sehingga itu mengganggu dan menjadi tantangan bagi kami yang menimbulkan keraguan-raguan kami untuk tetap yakin dan percaya kepada Engkau. Terlebih ketika kami melihat bahwa apa yang dilakukan orang-orang yang kami menganggap adalah tokoh-tokoh rohani tidak mempraktikkan hal-hal yang baik dalam praktik kehidupannya. Bapa, biarlah firman-Mu ini juga menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami percaya bahwa segala yang ada, yang kami miliki ini adalah milik Tuhan, sehingga boleh kami pakaikan ini sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami ada di tengah-tengah dunia ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memakaikan potensi-potensi yang ada pada kami, meskipun itu berbeda tetapi dengan tujuan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati kami sekalian. Kami juga tidak lupa berdoa buat gereja-Mu, ya Tuhan, di GBKP Bogor, begitu juga Perpulungan Sukabumi. Kiranya Tuhan memberkati gereja Tuhan yang ada di Bogor dan juga Perpulungan Tuhan yang ada di Sukabumi. Baik hamba-Mu yang melayani yang ada di sana, baik pendeta, pertua diaken, emeritus, dan juga pengurus-pengurus yang ada, Tuhan yang memberkati mereka, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP Bogor dan juga Perpulungan Sukabumi. Tuhan memberkati sehingga mereka ikut tetap berpartisipasi sehingga pelayanan gereja dapat berjalan dengan baik. Dan kami berharap gereja Tuhan ini juga menjadi terang Kristus di mana mereka ada. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini, dimanapun kami berada. Tuhan yang memberkati kami, apapun kondisi kami, Tuhan tetap menyertai kami. Bila kami kurang kesehatan, biarlah Tuhan yang memberkati apa yang kami usahakan agar kami mendapat kesembuhan, baik dengan obat atau makanan minuman yang kami makan. Tuhan kiranya memberkati sehingga kami boleh mendapatkan kesehatan. Begitu juga jika kami pada saat ini menghadapi tantangan atau kekhawatiran hidup, kami berharap agar Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami tetap percaya dan berharap kepada Engkau. Berkati kami sekalian dimanapun, terlebih apa yang kami lakukan, segala aktivitas yang kami perbuat pada hari ini, kami mau itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Ajari kami tetap bersyukur dan melakukan yang terbaik untuk pelayanan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.